Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Fatujah Matia Basda dengan NIM 2204. Saya mahasiswa tingkat 2 dari jurusan D3 Kebidanan dari Akademi Kebidanan Karya Bunda Husada. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Askep di sini saya akan buat video konseling berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu T dengan judul Perubahan Fisiologis, Kebutuhan Dasar, dan Kebutuhan Laktasi pada Ibu nifas. Menyaksikan. Alhamdulillah Ibu ya, untuk wawancaranya sekarang sudah selesai. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sedikit dengan saya. Terima kasih banyak Ibu. Nah, berdasarkan tadi hasil wawancara dan juga pemeriksaan yang saya lakukan, perubahan fisik yang Ibu alami pada masa nifas ini semuanya normal ya Ibu ya. Tidak ada masalah dan tidak ada kelainan. Ibu mengatakan tadi tidak ada permasalahan dalam makannya. Ibu suka lapar ya Bu ya, Ibu suka makannya juga banyak, Ibu suka nyemil, itu bagus ya Ibu ya, dipertahankan karena saat ini Bu sedang menyusui, jadi memang diperlukan nih asupan nutrisi yang banyak. Tapi perlu diperhatikan juga apa yang Ibu makan, nutrisinya bagaimana, ini harus diperhatikan. Misalnya nih Ibu mau jajan atau nyemil, itu boleh sekali Bu, tapi Ibu tidak boleh jajan-jajanan nih yang mengandung banyak minyak, seperti rasanya terlalu pedas, rasanya terlalu manis, ini harus dihindari dulu. Nah, selain makanan, minuman juga, Ibu jangan minum minuman yang terlalu dingin kayak gitu. Minum-minuman yang berkafein, contohnya seperti kopi, dikurangin dulu, nggak apa-apa Ibu kalau sekali mau, nggak apa-apa tapi dikurangin. Dan juga minuman yang bersoda, nah itu dikurangin dulu ya Bu ya. Nah kalau Ibu mau nyemil, Ibu bisa buah-buahan, biskuit, nah itu boleh sekali. Nah selain nyemil, porsi makan Ibu juga harus diperhatikan nih. Dalam satu piring yang Ibu makan, ini terkandung apa aja, ini perlu diperhatikan juga Ibu. Mungkin pada saat Ibu hamil, mungkin Ibu sudah mengetahui ya Bu ya, dalam satu porsi yang Ibu makan itu harus mengandung nutrisi apa aja sih untuk memenuhi kebutuhan Ibu. Mungkin pada saat masa kehamilan Ibu sudah mengetahuinya. Nah, maka di sini saya akan mengingatkan kembali. Nah, dalam satu porsi makan Ibu itu harus terkandung yang pertama karbohidrat. Contohnya apa aja sih? Bisa nasi, ubi, singkong, roti, gandum. Nah, misalnya Ibu mau nasi. Nah, dalam satu porsi piring misalnya ada nasi. Selanjutnya ada protein. Misalnya Ibu proteinnya mau ikan, mau tempe, mau telur, mau ayam, itu boleh. Saya mau tempe aja, boleh. Tambahin telur, boleh. Nah, selanjutnya ada sayuran. Sayuran ini bisa diolah apa aja Ibu ya, mau ditumis, mau disayur, mau direbus, apa. Selanjutnya ada buah-buahan. Nah, biasanya buah-buahan ini dimakan setelah Ibu makan atau sebelum makan, itu boleh. Nah, selanjutnya kebutuhan garam, gula, ataupun minyak. Nah, biasanya ini didapati dari pengolahan makanan yang Ibu makan. Nah, dalam porsi sepiring itu harus Ibu konsumsi tiap harinya, mengandung hal-hal yang tadi saya sebutkan tadi, itu harus ada untuk memenuhi kebutuhan gizi Ibu. Selanjutnya minum. Alhamdulillah Ibu ya, Ibu tadi mengatakan minumnya banyak, suka minum Ibu, ini bagus sekali, perlu dipertahankan pokoknya Ibu. Baik, Pak Ibu sudah paham nih mengenai nutrisi? Sudah paham. Kalau sudah paham, mungkin saat ini Ibu bertanya-tanya, kenapa sih saya harus memenuhi nutrisi saya ini? Nah, nutrisi ini berguna untuk memperlancar ASI Ibu. Ibu nggak mau kan ASInya nggak lancar? Ya, maka dari itu kita harus memenuhi nutrisinya. Mungkin Ibu sudah mendengar ya Bu ya, misalnya kalau Ibu menyusui banyak makan katuk, banyak makan daun kelor. Nah, itu memang bagus Ibu, bagus untuk kelancaran ASI. Nah, yang kedua itu bisa mempercepat proses pemulihan Ibu agar Ibu kembali sehat, kembali bugar kembali. Yang ketiga, untuk mempercepat proses penyembuhan luka karena Ibu ada luka di bagian kemaluan Ibu akibat dari persalinan. Nah, ini mempercepat nih nutrisi ini agar luka Ibu cepat kering dan juga cepat kembali menjadi seperti semula kembali. Tadi Ibu juga mengatakan kalau Ibu ada luka jahitan pada area kemaluan Ibu ya Bu ya. Maka agar lukanya itu cepat sembuh, maka Ibu perlu menjaga personal hygiene-nya nih Bu, kebersihannya. Mungkin Ibu sudah tahu nih Bu ya, bagaimana cara membersihkan area kemaluan Ibu setelah BAB atau BAK dengan benar. Ini Ibu sudah tahu sebelumnya?
Sudah. Baik, kalau sudah tahu. Caranya itu dari depan ke belakang. Selanjutnya setelah dibersihkan, kita keringkan dulu sebelum kita menggunakan pembalut atau celana. Nah, Ibu, dalam mengganti pembalut ini perlu diperhatikan juga ya, Bu ya. Minimal 3 jam sekali atau pada saat Ibu sudah tidak terasa nyaman itu boleh sekali diganti ya, Bu. Selanjutnya, Ibu juga harus menjaga kebersihan pakaian tubuh Ibu karena Ibu kontak langsung kan nih dengan si Dede. Nah, maka itu harus dijaga kebersihannya. Ibu boleh mandi 2 kali sehari dan juga mengganti pakaiannya, jangan lupa ya Ibu ya. Selanjutnya dikarenakan Ibu sedang menyusui, maka kebersihan payudara ini harus diperhatikan juga ya Ibu ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya Bu, apakah Ibu sudah tahu mengenai perawatan payudara itu seperti apa? Belum tahu. Jika belum, saya akan beritahu ya Bu ya, bagaimana sih cara melakukan perawatan payudara. Nah, biasanya perawatan payudara ini dilakukan boleh tiap hari ya Bu ya. Biasanya dilakukan sebelum Ibu mandi. Nah, caranya itu biasanya sebelum mandi, Ibu siapkan dulu nih kapas dan juga baby oil atau Ibu bisa memakai minyak zaitun boleh, pakai minyak apa juga boleh. Lalu kapas ini diberikan minyak baby oil, lalu letakkan di kedua puting Ibu. Diamkan selama 2-3 menit. Nah, setelah sudah, maka kita bisa oles sedikit dengan gerakan memutar ya Ibu. Set, satunya lagi. Tujuannya apa sih? Agar minyak baby oil ini bisa melunakkan kotoran yang ada di payudara Ibu sehingga bisa terangkat nih, bisa bersih payudara Ibunya. Nah, setelah dibersihkan payudara ini, lanjutkan melakukan teknik pemijatan agar ASI Ibu bisa lancar. Nah, sebelumnya Ibu ada keluhan kan Ibu ya mengenai saya produksi ASI saya banyak, jadi Ibu mengalami pembengkakan karena dedenya juga pada saat Dede belum mau menyusui tapi Ibu ASI-nya sudah banyak. Nah, ini bisa dilakukan, pemijatan ini bisa dilakukan. Bagaimana caranya? Ada 3 langkah Bu. Yang pertama, setelah tadi perawatan payudara yang tadi sampai bersihkan area puting Ibu, Ibu bisa mengolesi tangan Ibu menggunakan baby oil. Nah, katakan ini seperti ini Bu. Nah, lalu tekniknya ini memutar seperti ini Bu. Ya, seperti ini. Ibu boleh mengikuti saya Bu. Ya, seperti ini Bu ya. Ini bisa dilakukan setelah tadi perawatan payudara Ibu ya. Bisa dilakukan 2 kali sehari. Ini berapa banyak sih dilakukannya? Ini dilakukan 20 kali. Ya, seperti ini. Udah, jika sudah, maka teknik yang kedua yaitu tangan. Saya mau tangan kiri dulu menopang payudara kiri, lalu menggunakan alas ini Bu. Ya, ujungnya seperti ini. Lalu kita purut. Nah, ini bagus untuk memperlancar ASI Ibu ya Bu ya. Oke. Lakukan juga 20, lakukan hal yang sama pada payudara sebelah Ibu. Ya, purut Ibu dengan lembut. Nah, yang ketiga, Ibu bisa dengan trik yang sama seperti yang kedua, menopang, lalu 3 jari itu membuat bulatan seperti ini sampai ke arah puting. Ya, kanan, bisa kiri. Ini dilakukan juga selama 20 kali ya Ibu ya. Lakukan hal yang sama pada payudara sebelahnya. Oke, selanjutnya Ibu juga harus sudah menyiapkan air hangat dan juga air dingin. Nah, fungsinya apa? Kalau air hangat tadi untuk mereda nyeri. Tadi kan Ibu mengalami pembengkakan ya karena produksi ASI-nya banyak. Nah, ini air hangat ini bisa menghilangkan nyeri Ibu. Ya, seperti ini Bu. Saya ini ambil boleh menggunakan handuk apapun itu Ibu. Bisa diginiin, dikompres ya. Sekalian dibersihkan karena tadi ada minyak kan di bawah minyak. Oke. Selanjutnya air dingin. Air dingin untuk apa? Membuat relaksasi. Ya, biar relaksasi otot-ototnya nggak tegang. Juga ASI-nya bisa lancar. Ya. Nah, setelah ini sudah bersihkan Ibu. Nanti kalau misalnya Ibu mengalami tadi bengkak atau ASI-nya bendungan ASI-nya yang banyak, ini akan bisa langsung keluar Ibu. Ibu langsung bisa menyusui adiknya atau Ibu bisa mengurutnya dulu, mengeluarkan di dalam wadah, itu juga bisa ya. Karena biasanya setelah dilakukan pemijatan ini, maka ASI Ibu akan keluar. Nah, ini fungsinya untuk mengeluarkan ASI apabila bendungan ASI Ibu sudah banyak atau bisa memperlancar ASI Ibu. Alhamdulillah Bu ya, dedenya ini gak rewel ya, pinter sekali dedenya ini. Maka karena dedenya gak rewel, berarti istirahat Ibu harus cukup. Ya, Ibu boleh nih kalau misalnya dedenya tidur, Ibu ikutan tidur biar sama-sama istirahat gitu ya Bu. Dan Ibu juga tidak boleh kelelahan nih Ibu ya, karena akan mempengaruhi produksi ASI Ibu. Ya, Ibu bisa nih minta bantuan orang-orang rumah untuk membantu pekerjaan Ibu agar Ibu tidak kelelahan.
Selanjutnya nih ibu suka ngelakuin olahraga nggak nih bu? Suka. Oh, biasanya ibu lakukan olahraga apa? Main volley. Tidak perlu olahraga berat ibu, seperti ibu berjalan-jalan aja nih di sekeliling rumah sambil ngomong dedenya, itu juga udah termasuk olahraga ringan. Iya. Selain itu ibu juga melakukan aktivitas rumah itu juga tidak termasuk olahraga. Tapi kalau ibu mau spesifik gitu, ibu mau olahraga yang benar, misalnya saya mau olahraga, ibu bisa melakukan senam ya, karena senam ini bagus ibu untuk melatih otot-otot ibu, untuk membuat otot ibu kembali menjadi pulih kembali, proses pemulihan ibu menjadi lebih cepat. Nah, tadi ibu sudah tahu ya bu ya mengenai cara perawatan payudara dan juga pemijatannya. Nah, sebelumnya ibu udah tahu belum nih bagaimana cara teknik menyusui yang benar? Kayaknya udah tapi saya lupa. Oh, mungkin ibu sudah tahu ya bu ya pada saat persalinan pertama anak pertama ibu atau pada saat kehamilan sudah pernah dikonselikan. Maka di sini saya akan mengingatkan kembali ya bu ya untuk mengingat apakah teknik yang ibu lakukan ini benar gak sih ya kan? Maka dari itu saya mulai ya bu ya. Pertama pastikan ibu mencuci tangan terlebih dahulu ya ibu sebelum menyusui dedenya. Habis itu atur posisi senyaman mungkin. Ibu misalnya mau nyenderan itu boleh. Nah biasanya ibu kalau teknik menyusui seperti apa? Oh, seperti ini ya ibu ya. Ya seperti ini. Ada juga nih bu. Oh, ibu teknik pertama memang seperti ini. Yang tangannya seperti ini ibu ya. Ini taruh di bokong dede. Jadi juga biasa megang payudara kita atau megang dede itu boleh. Nah teknik yang kedua itu dedenya taruh di belakang. Nah ini dikarenakan dedenya lagi tidur ya bu ya. Jadi tidak bisa menggunakan dedenya langsung. Ibu nyoba dede langsung nggak bisa. Jadi nggak apa ibu ya. Bayangkan saja terlebih dahulu. Ya, di sini. Ya, tangannya seperti ini. Ini sampai ke arah kepala dede. Ya, gini nih, Bu. Ya. Lalu ini biasanya untuk mengarahkan payudara ibu ke dedenya. Selanjutnya yang ketiga biasanya sambil tiduran. Ya, malam-malam biasanya ibu ya. Sambil tiduran seperti ini atau ini tangannya menggah dede misalnya. Terus ini biasanya kita arahkan ke puting. Ini sambil posisinya tiduran. Nah, itu biasanya dilakukan pada saat tidur ya, Bu ya, pengen tidur. Nah, karena ibu dari ketiga teknik tadi biasanya melakukan yang mana? Yang pertama, nanti bisa dicoba ya Bu ya teknik kedua atau ketiganya. Ya, senyamannya ibu aja. Jadi, saat cuci tangan tadi, ibu atur posisi senyaman ibu, misalnya memakai bantal boleh ya Bu ya. Selanjutnya, ibu bisa ya pastinya buka payudara ibu ya Bu ya dari baju. Nah, selanjutnya, ibu bisa mengeluarkan sedikit nih air susu ibu. Ya, olesi di sekitarnya. Sebab ini bisa jadi sebagai disinfeksi atau pelumat gitu biar nanti dedenya enak menghisapnya. Nah, selanjutnya ibu bisa setelah dilumasi ibu bisa gendong dedenya ya dengan teknik yang senyaman ibu. Yang dari 3 teknik tadi ibu bisa pilih salah satu. Misalnya ibu gini aja, maka gendong dedenya senyaman mungkin. Ya posisikan dedenya itu perut dede kena perut ibu, skin to skin ya ibu ya, bahasanya gitu. Kulit ketemu kulit, nah gini sedekapkan ibu. Terus juga arah posisinya nih ini sejajar dengan bahu dede ya, sejajar dengan bahu dede. Selanjutnya arahkan puting susu ibu ke pipi. Nah kita lihat responnya dedenya ini nyari nggak? Kalau nyari berarti emang dedenya lapar. Seperti itu ya bu ya, biasanya juga seperti itu kan ya bu ya. Ya kita arahkan, sudah diarahkan, ternyata dedenya mencari, berarti dia lapar, maka kita arahkan putingnya agar dede bisa melumati mulutnya ke arah puting kita. Itu sampai ke area hitam ya ibu ya, bukan di puting aja, ingat sampai ke area hitam. Lalu setelah itu kita bisa lihat dedenya ini ngenyot susunya lama nggak, banyak nggak, kita perhatikan. Nah sampai dedenya ini merasa kenyang. Nah gimana sih cara dede merasa kenyang? Biasanya dede akan tertidur ya ibu ya, biasanya tidur sambil tidur, sampai tidur itu biasanya sering terjadi. Atau dedenya itu sudah tidak mengenyot, ya jadi diem aja. Caranya setelah udah tahu gitu, misalnya dede udah kenyang, dede udah tidur, ibu bisa melepas payudara ibu. Tapi caranya jangan langsung ditarik, ibu bisa menggunakan jari kelingking untuk menyeka mulutnya gitu ya, biar lepas dari putingnya ibu. Nah, setelah itu jangan lupa ibu lumasi juga. Pasti kan ada sisa payudara yang susu yang keluar, ibu bisa lumasi. Ya, biar lumasi nggak apa-apa, biar sampai kering aja. Nah, di situ ibu bisa melatihkan ya Bu ya, letakkan dede kembali. Sebelum itu ibu bisa biar dedenya ini sendawa. Biasanya diginiin ya Bu ya, pupuk. Biasanya yang ibu tadi lakukan seperti itu sudah benar ya. Dipupuk atau bisa diletakkan di paha, dipupuk juga sampai
sampai dedenya tuh terdengar suara kayak gitu. Itu tandanya dede sudah sendawa. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah paham dari penjelasan yang saya berikan? Sudah. Baik, kalau sudah paham, Ibu boleh Bu sedikit ngulang nih Bu, yang apa yang saya jelaskan. Tadi saya suruh memperhatikan nutrisi saya, terus saya harus olahraga, jaga kebersihan juga, kebersihan payudara, kebersihan kemaluan saya, terus sama pakaian saya. Terus saya juga diberitahu tadi bagaimana cara teknik perawatan payudara, terus sama teknik menyusui gitu. Baik, bagus sekali, pintar sekali Ibu ya. Saya harap semoga apa yang tadi saya berikan informasinya itu bisa bermanfaat untuk Ibu ya Ibu ya. Semoga Ibu dan Dede selalu diberi kesehatan. Dan terima kasih ya Bu ya sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk saya mewawancarai dan juga memberikan konseling ini. Terima kasih sebelumnya Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali Ibu? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya pamit untuk pulang ya Ibu ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi ya Ibu.